Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila. Saya dari kelas B6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai akhlak yang muncul dari rukun Islam. Sebelum kita mempelajari atau sebelum saya menjelaskan materi tentang akhlak yang muncul dari rukun Islam, saya akan sedikit memberi penjelasan mengenai pengertian akhlak terlebih dahulu. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah perilaku atau tindakan ataupun karakter seseorang yang mencerminkan budi pekerti atau moral yang baik. Akhlak yang baik dalam Islam itu didefinisikan sebagai kepatuhan terhadap ajaran agama, kemudian kesesuaian dengan moralitas yang universal, kemudian pengembangan karakter yang mulia seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan kedermawanan. Nah, itulah sedikit pengertian akhlak. Jadi akhlak itu bisa dikatakan sebagai tindakan atau perilaku seseorang yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kemudian akhlak apa saja yang muncul dari rukun Islam? Rukun Islam itu terdiri dari 5 pilar utama yang membentuk dasar praktik keagamaan bagi umat Islam. Setiap rukun Islam ini memiliki implikasi langsung terhadap pengembangan akhlak individu. Nah, dari kelima rukun Islam ini, yang pertama adalah syahadat atau pengakuan kepercayaan. Apa itu syahadat? Syahadat adalah pernyataan keimanan kepada satu Tuhan dan kenabian Muhammad sebagai utusannya. Dengan mengucapkan syahadat, seseorang memperkuat hubungan vertikalnya dengan Allah dan memahami bahwa segala tindakan dan perilaku haruslah sejalan dengan kehendaknya. Akhlak apa yang muncul dari rukun Islam yang pertama ini? Nah, akhlak yang muncul dari syahadat ini bisa termasuk kepatuhan, ketakwaan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat merupakan kewajiban atau kewajiban ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Dengan sholat, seorang muslim itu berkomunikasi langsung dengan Allah dan memperkuat kesadarannya akan kehadirannya. Akhlak yang muncul dari sholat itu mencakup ketekunan, konsentrasi, kesabaran, dan ketaatan. Sholat ini pun dibilang ataupun disebut sebagai tiang agama, karena sholat merupakan kewajiban yang sangat penting yang harus dilakukan oleh umat Islam. Kemudian yang ketiga adalah zakat, atau rukun Islam yang ketiga adalah zakat atau pembayaran zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari harta kekayaan kepada yang berhak menerima seperti fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan yang lainnya. Melalui zakat, seseorang belajar tentang kedermawanan. Jadi akhlak yang muncul dari rukun Islam yang ketiga ini bisa berupa kedermawanan, empati, kemudian tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang kurang beruntung ataupun masyarakat yang kurang mampu atau orang-orang sekitar kita yang kurang mampu. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa. Apa itu puasa? Puasa bisa disebut juga dengan menahan diri. Puasa yang dilakukan selama bulan Ramadan itu sebagai bentuk pengendalian diri dari makan, minum, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Waktunya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, dari praktek puasa ini,
akhlak yang muncul adalah ataupun akhlak yang bisa kita ambil dari puasa ini adalah melatih kesabaran, kemudian akhlak pengendalian diri, dan kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Karena dengan berpuasa, kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar, haus, menahan lapar, ataupun merasakan seperti orang-orang yang belum makan. Jadi seperti kita ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, seperti itu. Lalu yang terakhir rukun Islam yang terakhir adalah haji atau ibadah haji. Apa itu haji? Haji adalah ibadah ziarah ke kota suci Mekah yang wajib bagi umat Islam yang mampu melakukannya. Dengan ibadah haji ini banyak yang bisa kita ambil ataupun akhlak yang bisa muncul dari rukun Islam kelima ini, seperti rasa persaudaraan, kesederhanaan, kemudian kesetaraan, dan pengalaman yang penuh pengabdian kepada Allah. Karena dengan ibadah haji kita berangkat ke tanah suci Mekah dan melakukan ibadah yang gak semua orang bisa lakukan. Karena ibadah haji ini bisa dilakukan bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Seperti itu. Jadi itulah sedikit materi atau sedikit penjelasan dari saya mengenai akhlak yang muncul dari kelima rukun Islam ini. Penjelasan ini saya ambil dari ataupun referensinya saya ambil dari Al-Quran, kemudian ada hadis seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kemudian ada dari karya ulama seperti karya Imam Ghazali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan yang lainnya. Sekian dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangannya, saya mohon kritik dan sarannya. Mohon dimaafkan apabila banyak salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.